Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aku anak tani Indonesia. Hari ini saya bersama anggota Aku Anak Tani Indonesia, tepat di wilayah Tolinggula. Dan kebetulan hari ini saya sementara bersama orang tua bekerja di sawah. Dan kebetulan areal persawahan beliau ini dekat dengan sawah saya. Nah, kebetulan ini saya terpancing, beliau kerja sendiri gitu. Ada apa sebenarnya, spirit apa yang ada sama Bung Rois, yang juga menurut saya latar belakang pendidikan beliau itu strata 1 ya, alumni di salah satu universitas di perguruan tinggi yang ada di Gorontalo. Yang saya lihat juga beliau dulu itu mengajar ya sebagai honorer di salah satu sekolah di Gorontalo Utara. Tapi beliau tinggalkan ini. Saya tidak tahu ada spirit atau pola pikir baru apa yang mengguncang pikiran beliau, atau memang ini satu fenomena anak muda, di mana anak muda harus masuk di wilayah pos pertanian karena ini fundamental bangsa. Semangat ini yang saya ingin gali sama Bung Rois. Yeah. Oke Bung Rois, kira-kira bisa diceritakan sedikit semangat Anda turun atau terjun langsung di wilayah pertanian, meneruskan apa ya, kerja-kerja orang tua, atau mungkin lah inilah salah satu aset atau salah satu harta dari orang tua. Kira-kira apa semangat itu? Oke, jadi baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rois Abbas ya. Jadi sebelum ke pertanyaan dari Bung JJ ini atau Bung Jeffrey Gapo, mungkin saya mengulas tentang apa namanya, data diri saya. Jadi ini apa yang disampaikan dari Bung JJ itu betul ya. Saya adalah lulusan dari Universitas Negeri Gorontalo, salah satu fakultas FIKK, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Keluargaan. Saya mengambil satu jurusan, yaitu jurusan Pencaskias Olahraga ya. Jadi setelah saya pulang dari kuliah atau apa namanya, kota ya, pulang kampung istilahnya ya. Nah, saya 6 bulan itu pengangguran ya, tidak ada pekerjaan. Tiba-tiba ada salah satu instansi atau sekolah itu dimana saya dikerjakan di situ selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun, alhamdulillah bagus. Tiba-tiba saya teringat dengan salah satu pertanian ya, di mana sawah dari orang tua saya itu tidak dikerjakan ya. Pada orang lain yang kerja, saya sudah sampaikan ke orang tua bahwa saya ingin bertani. Jadi saya dulu termotivasi. Jadi dulu yang menggarap sawah orang tua ini bukan orang tua sendiri ya, dipekerjakan oleh penggarap lain. Nah, tiba-tiba saya nonton YouTube apa namanya tentang pertanian, ternyata bagus ya. Oh, jadi Bung Rois ini otodidak ya, lihat di YouTube tentang pertanian, pemuda harus turun di wilayah pertanian. Bahwa ternyata alhamdulillah dengan keadaan sekarang ya, beda mungkin tahun 80-an atau 70-an ya. Orang-orang petani itu bekerja dengan tenaga, tapi alhamdulillah dengan sekarang dengan banyaknya apa namanya alat, kemajuan teknologi. Ya, kemajuan teknologi. Namanya dari bajak itu sudah punya apa namanya traktor ya. Kemudian setelah panen juga itu ada alat ya. Itu diistilahkan itu odong-odong ya. Jadi saya lihat sudah bagus ini bertani. Ya. Saya sudah lihat sudah bagus bertani. Saya termotivasi dari situ. Ya. Sudah putuskan saya akan bertani. Jadi Bung Rois, kira-kira satu ya, spirit untuk di pertanian ini apa? Karena menurut ya ini ya, secara umum kita lihat anak muda itu atau banyak orang mengatakan pertanian itu adalah pekerjaan yang tidak bergensi dan pekerjaan yang kotor. Ya. Kira-kira stigma ini
menurut Bung Roy harus dihantam dengan stigma apa pola pikir Bung Roy? Ya, jadi kalau menurut saya ya, sebenarnya pertanian ini tidak hanya gengsi, tidak. Mungkin anak muda pandang di ketika kita turun di sawah, mungkin kita langsung turun di sawah, badan kita kena becek tidak, saya tidak ada ya, menurut saya itu tidak ada. Jadi setelah saya terjun ke dunia pertanian, saya rasa itu bagus ya. Jadi paling tidak menambah-nambah ongkos ya dari keluarga. Oh, jadi sudah membiayai juga keluarga hasil panen. Jadi ada yang perbedaan mungkin yang sangat fundamental waktu kalau kita ngejar mungkin ya kerja honorer juga saya tahu. Ya. Tapi dengan hasil yang pertanian lebih ya mungkin hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu. Bahkan oke. Dan sekarang ada pertanyaan lagi Bung Rois. Pertama kan anak muda ini penerus orang tua kita di wilayah pertanian. Coba bayangkan kalau orang tua kita sudah tidak lagi mampu mengurus pertanian, bahkan regenerasi itu sudah hilang, maka kita lah penerus generasi di wilayah pertanian. Nah, kira-kira apa tujuan anak di pertanian? Apakah cuma hanya menggarap terus panen, tidak ada tujuan lain? Contoh misalnya bagaimana pertanian ini jadi ladang bisnis ya untuk Bung Roy, seperti apa kira-kira itu? Ya. Jadi saya rasa untuk pertanyaan dari Bung JJ atau Bung Jeffrey, mungkin ke depan ya jadi bisa ya. Mungkin kita namanya pertanian ya, turun ya ke lahan ya, ke lahan. Jadi di sini saya bukan langsung terjun ya, bukan langsung terjun ke lahan, tapi bagaimana saya merubah pola pikir ya. Jadi kira-kira kita pergunakan orang-orang yang orang-orang tidak punya satu pekerjaan. Saya ajak, mari kita kerja sama-sama. Kan orang yang tidak ada lahan untuk menggarap di sini juga bisa mempekerjakan orang. Ya seperti itu. Oke, sekarang Bung Royce, ini kan petani kita mungkin ke depan petani pasti akan wilayah pertanian ini pasti akan berbaur dengan teknologi ya, kemajuan daripada pertanian. Kita lihat mungkin di luar sana, di luar negeri, bahkan di Jawa itu sudah beradaptasi dengan teknologi. Nah, tentu kita kaum muda adalah kekuatan kita cuma satu, yaitu intelektual kita itu pasti bisa beradaptasi dengan hal itu. Nah, sehingga bagi saya ini adalah satu fenomena baru bahwa anak muda itu harus terjun, itu wajib harus. Untuk apalagi kalau anak muda bertani itu pasti dengan adanya teknologi dia bisa berpikir bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian itu sendiri. Nah, sekarang Bung Royce, kira-kira ke depan ini apakah akan difokuskan hanya nanam terus panen atau mau diarahkan ke bisnis begitu? Ya, insya Allah. Jadi namanya manusia tetap ya, insya Allah ke depan ya. Mungkin tadinya hanya penggarap insya Allah ke depan akan jadi bisa jadi motivasi saya bisa masuk di bisnis begitu. Ya. Contoh seperti jadi penampung hasil panen, hasil pertanian. Nah, ini jadi satu bisnis. Oh, itu goals ke depan ya. Yeah. Harapan ke depan. Sini. Nah, untuk itu satu pertanyaan lagi untuk Bung Royce. Malu tidak di wilayah pertanian? Padahal kan Anda sarjana. Ya. Menurut saya malu dengan tidak itu bukan satu alasan ya. Karena kalau kita lihat sekarang ya, untuk ruang lingkup suatu pekerjaan di perkampungan ini saya rasa tidak sama dengan kerja apa yang di kota gitu ya. Karena memang rata-rata di sini ini adalah wilayah pertanian, jadi rata-rata orang-orang di sini ini hanya pekerja pertanian. Jadi saya melihat karena di kampung saya ini lahan pertaniannya sekitar luas, besar ya, 80% ya? Ya, sekitar 80% ya. Ini orang-orang pekerja di sini hanya petani. Makanya saya termotivasi
turun langsung ke pertanian ya. Jadi insya Allah ke depan khususnya untuk anak muda ya, jangan pernah gengsi dengan satu pekerjaan. Ini yang utama. Ya, jangan pernah gengsi dengan satu pekerjaan, apalagi pekerjaan pertanian ya, pertanian. Kita turun langsung ya, turun langsung di sawah ini, namanya orang bertani ya, mungkin kotor apa semua. Kalau menurut saya itu bukan hal yang tidak buat apa malu ya. Jadi ada satu lagi, saya udah lihat penjelasan Bung Roy waktu kita diskusi sebelum buat konten ini. Beliau sudah berpikir bagaimana anak-anak muda di wilayah Tolinggula ada spirit, dan beliau akan mulai yaitu dengan sistem penanaman hidroponik ya. Iya. Ini mulai di sementara dia belajar di YouTube, otodidak beliau melihat YouTube, dan beliau akan mulai kira-kira ke depan mungkin ke situ, karena saya butuh modal yang besar. Ya, mungkin saya lihat dengan situasi penanaman hidroponik ini ya, bagus ya sebenarnya, terutama menanam sayur ya. Nah, jadi di sini saya lihat ini sayur-sayur sudah mulai berkurang. Nah, makanya saya ke depan ini insya Allah kalau punya modal ya, punya modal besar. Karena memang dilihat dari pembelian alat dan bahan ini saya rasa skema ya, pembuatan hidroponik agak besar modal. Agak besar. Jadi insya Allah ke depan termotivasi ke situ, karena saya belajar juga dari YouTube, saya lihat bagus sebenarnya, bagus. Ya. Untuk itu terakhir pertanyaan kepada Bung Rois, ada satu hal yang sangat menarik yang harus saya gali lagi sama beliau. Kira-kira tujuan ke depan ya, selain di wilayah pertanian, ada tidak tujuan untuk Bung Rois bagaimana memikirkan kesejahteraan petani, mungkin dalam satu wadah atau apa? Iya, betul sekali apa yang disampaikan dari Bung Jeffrey. Jadi sebenarnya rencananya saya dan teman-teman membuat satu kelompok atau wadah, di mana wadah ini kita akan buat untuk pemuda-pemuda pertanian ya. Pertanian kita akan buat wadah seperti kelompok. Jadi seperti kelompok tani ya? Ya, seperti itu. Jadi insya Allah dengan wadah ini kita akan bisa bagaimana ingin lebih maju lagi dari sektor pertanian. Makanya kita akan koordinasi dengan teman-teman. Oke, terima kasih Bung Roy. Semoga konten ini bermanfaat untuk anak-anak tani di Indonesia dan pekerja petani di Indonesia khususnya. Oke, terima kasih. Jaya. Salam, aku anak tani Indonesia. Jaya.